السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hamba Allah, jamaah sedang salat Jumat Masjid Jami' At-Taqwa yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan taufik, hidayah, ma'unah, barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah 2 minggu ke depan kita akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, dan sudah selayaknya bagi kita umat yang beriman menjadikan hari-hari terakhir dari tahun 1545 Hijriah ini sebagai ajang diri kita untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri Anda, perhitungkanlah diri Anda sudah sejauh mana dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka muhasabah ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan tema khutbah sederhana yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi hamba-hamba Allah yang beriman ke dalam 3 bagian. Ada 3 bagian orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang beriman. Di antara mereka, kata Allah, ada orang yang pertama, yaitu orang yang zalim li nafsih, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ada orang yang namanya muqtasid, orang yang pertengahan. Dan yang ketiga, ada orang yang namanya sabiqul khairat biiznillah, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan.
Al-Imam Abdullah ibnu Abbas menyatakan yang disebut dengan orang yang zalimun li nafsih, orang yang zalim kepada dirinya sendiri adalah al-murtakibu lil wajibat wal mufritu anil muharramat, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah dan kewajibannya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, infak, sedekah, pergi haji, semuanya dia lakukan. Namun dia tetap melaksanakan perbuatan maksiat, munkarat dan dosa. Istilah kelakar masyarakat bilang orang yang zalimul li nafsih adalah orang yang sholatnya tetap, maksiatnya jalan. STMJ. Para jamaah rahimakumullah, barangkali ada di antara kita orang yang masuk dalam golongan pertama ini, yaitu zalimul li nafsih, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Bahkan Al-Imam Usama bin Zaid menyatakan kullum min hadhil ummah, kebanyakan dari umat ini juga termasuk dalam golongan yang pertama ini, yaitu orang yang zalim bi nafsih, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Bagaimana nasib orang yang zalim kepada dirinya sendiri nanti di mahsyar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka yang zalim kepada dirinya sendiri selalu berbuat maksiat meskipun dia melaksanakan kewajiban, maka dia mempunyai 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, naudzubillah, dia akan dicuci, dibersihkan dahulu, dimasukkan dahulu ke dalam nerakanya Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan kemudian yang ketiga, yaitu mereka di padang mahsyar mengalami kegalauan, kesusahan, kerepotan yang luar biasa. Namun pada saat itu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ada di antara kita orang semacam ini, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak terus berada di dalam level pertama ini, yaitu orang bersih dirinya sendiri, ibadah iya, maksiat oke. Kita termasuk orang seperti itu. Kita berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian level yang kedua adalah orang yang muqtasid, orang yang pertengahan, orang yang middle. Siapakah orang yang pertengahan itu? Orang yang pertengahan adalah yaitu al-fa'ilu lil wajibat wa tariku 'anil muharramat. Dia laksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan, yang diharuskan dia lakukan. Tapi dia juga meninggalkan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia lakukan, maksiat dia tinggalkan. Namun dia tidak menghias dirinya dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang afdal-afdal, dengan kemuliaan-kemuliaan. Ya, dia enggan melaksanakan qobliyah ba'diyah. Ia enggan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dia enggan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Namun maksiat dia tinggalkan. Tapi kewajiban tetap dia laksanakan. Orang ini menurut Abdullah ibn Abbas adalah orang yang masuk golongan middle, orang yang muqtasid, orang yang pertengahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ada di antara kita orang yang model muqtasid ini, pertengahan ini, maka Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa orang semacam ini
dia mendapatkan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti, bahwa dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Penghisaban nanti di hari kiamat adalah penghisaban yang tidak menyulitkan, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan at least paling tidak kita termasuk dalam golongan pertengahan ini, golongan muqtasid, orang yang selalu melaksanakan kewajiban dan selalu meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling ideal, yang paling bagus, yang paling top adalah golongan yang ketiga, yaitu golongan sabiqun bil khairati biiznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan, yaitu at-tariku lil muharramat, yang haram-haram dia tinggalkan, al-fa'ilu lil wajibat, yang wajib-wajib dia laksanakan, wa az-zaidu bil hasanat, dia melaksanakan penyempurnaan dengan tambahan amalan-amalan soleh yang lainnya. Inilah orang-orang yang oleh Abdullah ibnu Abbas dikatakan nanti di hari kiamat yadkhulunal jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia laksanakan dengan baik, yang haram dia tinggalkan, dan dia hiasi kehidupannya dengan amal-amal saleh. Contoh model yang pernah disebutkan oleh Rasul untuk tipe orang yang ketiga ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man asbaha minkum shaiman?" Qala Abu Bakar, "Ana." Wahai sahabat sekalian, siapakah di hari ini yang melaksanakan puasa sunnah? Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapakah yang hari ini mengantarkan jenazah, sholat jenazah dan mengantarkan jenazah ke kuburan? Lalu Abu Bakar menjawab juga, "Qala ana." Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Man at'ama minkum miskinan?" Siapa yang hari ini memberikan infak kepada fakir dan miskin? Qala Abu Bakar, "Ana." Lalu Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yawma maridan?" Siapakah yang hari ini menengok orang sakit? Abu Bakar kemudian menjawab, "Ana." Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Semua perbuatan-perbuatan mulia itu tidak terkumpul dalam diri seseorang kecuali dia pasti akan masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua untuk bisa bermuhasabah, introspeksi, meningkatkan kualitas diri dari zalim li nafsih, yang zalim kepada dirinya sendiri, menuju level muqtasid, menjadi orang yang level middle, pertengahan, dan lebih hebat lagi kalau kita bisa naik ke level sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعم الله، والحمد لله على بركات الله، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله،
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى بقية الصحابة والتابعين وعلى جميع قرابة رسول الله وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر